Oke, hai guys, balik lagi di Dava Speaks akhirnya setelah bertahun-tahun ya. Nggak deh, beberapa bulan gue nggak bikin konten, gue bikin konten lagi sekarang di sini. Dan seperti biasa, gue akan bikin konten tentang self-development, jadi ini kayak fresh start lagi gitu ya buat akunnya Dava Speaks. Semoga teman-teman tetap suka buat tontonin Dava Speaks, karena gue berusaha untuk sharing hal-hal positif yang menurut gue bisa untuk gue sharing, sehingga teman-teman dapat insight yang bagus dari gue kayak gitu. Yang jelek-jelek ditinggalin aja guys, yang bagus-bagus diambil bareng-bareng buat kita belajar sama-sama di sini. Oke, hari ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya untuk bisa membuat hidup kita itu lebih simple. Jadi tuh, gue kemarin tuh sempat baca buku ya guys ya. Bukunya tuh kayak gini. Ini bukunya nih, How to Simplify Your Life, teman-teman semuanya. Jadi coba ya gue lihat ya, masuk nggak ya di kamera? Masuk ya harusnya ya. Ini How to Simplify Your Life. Bukunya itu dibikin sama Tiki Kustenmacher dan Lothar G. Seward. Dan menurut gue buku ini cukup menarik sih guys, karena buku ini sebenarnya pemberian dari bokap gue, dan beliau kasih buku ini tuh kayak udah mungkin lebih tepatnya baru-baru ini gitu ya, gue sempat bacanya. Karena gue lagi ngerasa kayak hidup gue kok ribet banget gitu ya, banyak banget yang harus diurusin, banyak banget yang harus dipikirin gitu kan. Pasti teman-teman juga lagi ngerasa gitu kan. Sehingga kita ngerasain yang namanya quarter life crisis misalnya gitu. Nah, gue juga ngerasain nih ceritanya nih. FYI usia gue baru seperempat abad, belum sampai malah ya teman-teman semuanya kayak gitu. Dan untuk bisa membantu teman-teman semuanya, gue udah coba untuk buatin kayak mind map-nya teman-teman semuanya. Ini nanti bakal gue taruh di sini kali ya mind map-nya ya. Biar teman-teman bisa untuk screenshot dulu. Tapi mind map ini belum kelar FYI, jadi nanti gue bakal bikin video lanjutan lagi. Tapi kali ini tuh gue bakal bahas intisari-intisarinya dulu deh, dari gimana caranya untuk bisa membuat hidup kita tuh lebih simple. Biar kita tuh nggak banyak pikiran, biar kita tuh happy-happy aja gitu hidupnya. Walaupun ya kita ditempa dalam kondisi sandwich generation misalnya, yang kayak dari sisi orang tua itu menuntut banyak, tapi nanti anak kita juga nggak boleh susah gitu. Itu namanya sandwich generation sih guys sebenarnya kalau menurut gue pribadi. Dan banyak banget, termasuk gue juga ngalamin itu. Walaupun orang tua gue juga nggak banyak nuntut sih. Orang tua gue juga nyantai-nyantai aja sebenarnya gitu teman-teman semuanya. So, kalau lu punya orang tua yang udah bisa mengcover semua kehidupan lu dengan baik, bersyukurlah kayak gitu. Oke. Nah, kita bakal mulai dulu nih dari pertanyaan ini sih sebenarnya. Teman-teman, lu tuh pernah nggak sih punya cita-cita untuk jadi apa gitu? Pasti pernah kan ya? Atau nggak usah cita-cita jadi astronot atau jadi pilot gitu, nggak usah deh. Lu tuh pernah nggak sih pengen punya mobil? Atau pernah nggak sih pengen punya motor? Atau nggak usah ribet-ribet deh, pengen punya handphone? Pernah kan? Pasti kita semua punya handphone kan? Sebenarnya tuh pada dasarnya kita tuh butuh handphone untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa buka WhatsApp misalnya, untuk bisa buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube gitu kan. Tapi itu kadang-kadang ya, ada beberapa komunitas yang mereka itu mendiskreditkan orang-orang yang tidak menggunakan merek-merek handphone tertentu gitu. Sebut aja misalnya kadang-kadang ada diskriminasi ketika lo mungkin ada di komunitas yang, wah ini pada pakai iPhone semua nih, ada yang pakai Android, dijauhin gitu misalnya. Padahal sebenarnya nggak ada faedahnya juga ngejauhin orang-orang yang pakai Android, karena nggak ada bedanya juga. Toh sama-sama handphone. Ini bukan mendiskreditkan satu pihak, nggak sama sekali ya. Tapi ini coba analogi aja sih. Dan menurut gue ini happening sih. Kayak gitu. Kadang-kadang ada pride sendiri ketika kita pakai iPhone 13 Pro Max gitu ya. FYI gue masih pakai iPhone XS ya. XS zaman dulu yang gue beli waktu itu masih pre-order zaman-zamannya dulu. Dan gue masih pakai itu setelah 4 tahun gue rasa masih works well banget. Bahkan sampai bikin konten di TikTok gue juga masih pakai handphone itu. Sampai sekarang nggak ganti-ganti. Paling nambah aja device-nya kayak ya akhirnya gue beli iPad gitu. Atau gue beli laptop. Untuk apa? Untuk yang menunjang kebutuhan gue aja. Tapi kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu ada semua di handphone itu. Nah, fenomena-fenomena kayak gini nih guys, yang kadang-kadang itu di buku ini ya, dia bilang bahwa akan membuat kita tuh jadi susah hidupnya. Padahal sebenarnya tuh esensinya beli handphone simple untuk berkomunikasi gitu. Tapi kadang-kadang tuh kondisi komunitas kita atau masyarakat kita, atau mungkin kita tuh tinggal di daerah atau di area atau di satu tempat yang mengharuskan kita melakukan itu. Bukan mengharuskan, yang mendorong kita untuk melakukan itu gitu. Nah, konsep dasarnya sebenarnya gitu sih, How to Simplify Your Life. Pasti udah kebayang lah ya. Jadi banyak banget dia tuh ngebahas tentang apa yang kita mau, apa yang kita butuh, sama apa sih yang biasanya komunitas itu akan gembor-gemborkan gitu. Ya contohnya kayak handphone tadi, atau mungkin mobil gitu. Ada orang yang pengen beli mobil, uangnya pas-pasan, tapi pengen punya mobil yang agak bagus nih. Kenapa? Ya karena tetangganya punya mobil bagus gitu. Padahal sebenarnya esensinya punya mobil adalah nggak kehujanan misalnya, bisa nggak keanginan, kalau misalkan pulang malam nggak takut masuk angin, kalau kehujanan lebat nggak takut kehujanan, kan kayak gitu. Tapi banyak banget dari komunitas kita yang akhirnya itu mendiskreditkan orang-orang dengan mobil tertentu kayak gitu teman-teman semuanya. That's it. Itu yang membuat kadang-kadang hidup tuh jadi susah gitu. Dan yang bikin susah tuh sebenarnya bukan orang-orangnya itu atau komunitasnya itu, tapi gimana cara kita untuk memikirkan bagaimana caranya untuk bisa
ikhlas aja sama apa yang kita punya sekarang gitu. Ikhlas aja sama apa yang kita udah dapetin sekarang. Nggak usah ngoyo banget gitu. Nyantai aja, toh juga rezeki udah ada yang ngatur kan, kayak gitu. Yang penting tetap berusaha keras aja gitu. Itu sebenarnya introduction-nya dulu sih untuk buku How to Simplify Your Life-nya karya Tiki Kustenmacher ini ya, dan Lothar J. Seward. Jadi di sini dia bilang tuh ada 7 langkah praktis dalam melepaskan beban-beban hidup dengan lebih gembira gitu. Nah, beban-beban hidup itu banyaknya dari stigma masyarakat itu sih gitu. Gua akan bahas beberapa aja mungkin ya. Yang pertama nih guys ya, yang bisa berasal dari diri kita sendiri dulu. Banyak banget beban hidup itu yang muncul dari diri kita sendiri. Dan ternyata di bab satunya dia tuh ngomong bahwa beban hidup yang paling sering muncul itu adalah kebanyakan barang di ruangan kita. Atau kebanyakan barang di kehidupan kita atau di rumah kita gitu. Biasanya di kamar gitu. FYI misalnya gue tinggal di kamar sendiri. Dan ternyata secara statistik, setiap manusia di dunia itu punya sekitar 10.000 barang, guys. Jadi coba hitung deh, di kamar kamu tuh ada banyak banget barang sebenarnya. Even sesimpel apapun hidup kita, biasa barang itu ada banyak banget. Dan menurut gue make sense juga sih 10.000 barang. Kayak gue yang lihat ada kamera di depan gue, ada tripodnya itu udah 2 barang gitu kan teman-teman semuanya. Di depan gue ada lampu, itu udah 3. Ada bantal, ada guling, ada spray, ada selimut, ada semuanya gitu. Jadi kayak 10.000 barang menurut gue make sense sih. Dan biasanya yang kita pakai, kalau menurut gue, nggak akan ada kayak 10%-nya deh yang biasa kita pakai, teman-teman semuanya. Jadi di buku ini tuh dia bilang pertama-tama itu bahwa rapiin barang-barang yang kita punya. Jangan terlalu banyak barang yang ada di kamar kamu atau di rumah kamu. Kenapa? Karena ketika kita punya banyak banget barang, kita akan nggak efisien dan nggak efektif untuk menggunakan barang-barang itu. Karena pada dasarnya ya kita banyak kan beli doang, nggak pakai sebenarnya gitu. Yang konsep ini tuh gue namain decluttering sebenarnya. Jadi kayak kita tuh buang barang-barang yang nggak penting. Yang akhirnya gue coba untuk ngelakuin itu dan ternyata berhasil. Gue membuang kayak hampir 1/3 ya, belum bisa banyak banget kan, harus bertahap karena gue kerja juga kan di activities gue. Gue baru bisa bikin konten tuh malam dan gue baru bisa rapi-rapi tuh ya kalau nggak weekend ya malam banget gitu kan. Jadi gue coba untuk buang, kayaknya udah 1/3 barang di kamar gue udah gue buangin semuanya. Dan ternyata gue merasa bahwa gue lebih sustain untuk bisa lebih fokus. Jadi gue tuh bisa lebih fokus lama di meja kerja gue. Kenapa? Karena nggak banyak barang-barang. Kalau dulu tuh ya, di bawah kaki meja gue, itu tuh kayak ada banyak barang gue taruh, ada laci gitu-gitu. Nah kalau sekarang tuh gue kosongin sama sekali. Gue cuma naruh saxophone gue doang di bawah meja. Itu juga case saxophone-nya gue pakai untuk, bukan saxophone-nya, tapi case saxophone-nya gue pakai untuk footrest. Karena kan case-nya tebel tuh, jadi gue bisa taruh buat kaki gue, buat lebih nyaman duduk di meja kerja gue yang ini gitu teman-teman semuanya. Dan itu impact yang gue rasain sih. Gue lebih nyaman buat bekerja lama-lama karena kan kerjaan gue juga duduk di kamar aja WFH gitu. Dan gue bisa duduk 8-10 jam satu hari. Ya tentunya dengan stretching ya, nggak mungkin duduk doang kayak gitu teman-teman semuanya. So, rapiin barang-barang kamu, decluttering, buanglah barang-barang yang nggak penting karena barang-barang yang nggak penting itu bakal nggak ngebantu kamu sama sekali sih guys. Yang ada bikin kamu itu repot sendiri kayak gitu. Decluttering. Yang kedua itu ya teman-teman semuanya, ketika misalnya kita ngebuang barang, di sini ada statistik yang mengatakan bahwa 90% orang akan nyari barang hilang. Jadi ini penelitian yang dipimpin sama M. Nid di Bielefeld, Jerman. Dan barang-barang yang hilang tuh biasanya apa sih? Biasanya tuh kunci, terus habis itu pena, pulpen ya, atau enggak kacamata, terus dompet gitu teman-teman semuanya. Nah, jadi barang-barang ini, apalagi ketika kita mau ngelakuin sesuatu yang immediate atau mau cepet-cepet gitu, itu biasa akan ngabisin waktu banget, guys. Jadi kalau misalnya gue, sekarang tuh ya, yang gue lakuin adalah, gue coba untuk tempatkan barang itu di satu tempat yang sama. Jadi barang itu tuh nggak tercecer, guys. Karena kalau tercecer, bakal bikin gue ngabisin waktu untuk nyari barang itu lagi nantinya gitu. Jadi kayak kunci gue gantung di tempat yang sama, terus dompet, jam tangan, gelang kan gue pakai kayak gelang-gelang gitu juga ya. Gue taruh di tempat yang sama gitu. Jadi ketika misalnya gue mau keluar, itu tuh satu paket tuh. Karena kan gue jarang keluar kan. Kalau sekarang, banyaknya di kamar gitu. Jadi ketika gue mau keluar, oke gue absen nih. Gue udah dapat handphone gue di kantong gue. Terus jam tangan gue udah gue pakai. Gelang gue udah gue pakai. Dompet gue udah gue masukin ke dalam tas. Gue siap untuk berangkat. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi tempatin barang-barang yang biasanya sering hilang di satu tempat yang sama gitu. Biasanya nih ya, kalau gue itu tuh kan gue sempat belajar Lean Six Sigma guys. Jadi di Lean Six Sigma itu kita belajar sedikit tentang 5R. Jadi 5R itu bisa dilihat di sini ya, 5R itu apa. Dan itu tuh konsep yang menurut gue simple things tapi berguna banget gitu buat hidup kita. Nggak cuma buat kerjaan tapi juga buat hidup kita. Sampai akhirnya yang gue lakuin adalah di meja kerja gue tuh tadinya berantakan banget guys. Banyak banget barang di situ. Akhirnya tuh sekarang cuma ada laptop, terus abis itu ada keyboard, abis itu ada monitor gue di sana, sama ada pengharum ruangan gue, pengharum meja gue gitu. Sama ada parfum gue karena gue suka kerja pakai parfum. Karena menurut gue parfum itu bakal bikin aroma tubuh gue jadi lebih enak dan gue lebih happy aja gitu teman-teman semuanya. That's it. Jadi gue
ya coba untuk rapiin kamar gue lah, intinya kayak gitu. Simple things yang jarang banget kita lakuin karena kita udah terlalu asik sama day to day activities kita dan melupakan hal-hal simple, hal-hal kecil kayak gini. Gue lihat-lihat di sini, kenapa sih kita harus ngebersihin kamar? Karena ternyata guys, kamar kita gitu ya, atau rumah kita deh, itu tuh sebenarnya cerminan jiwa kita. Bayangin ya, kamar kita ya, lihat barang yang ada di kamar kita. Biasa ada rak penyimpanan nih. Rak penyimpanan itu kayak mencirikan kebebasan pribadi. Jadi kalau kata buku ini, kalau misalkan dia berantakan, ya berarti kreativitas kita juga akan berantakan gitu. Ketika rak penyimpanan kita rapih, maka kita juga adalah orang yang rapih biasanya. Orang yang kreatif, tapi kreatifnya rapih, nggak berantakan gitu teman-teman semuanya. Jadi itu katanya. Terus habis itu yang kedua, lantai kita tuh kayak keuangan kita. Wah, ini menarik ya. Jadi ketika misalnya ruangannya, kamu lihat kan nih, kalau misalkan di kantor-kantor, buat teman-teman yang udah ngantor, ruangan bos-bos tuh biasa gede-gede. Kenapa sih? Karena gede itu melambangkan lapang, sukses, kaya gitu. Makanya rumah orang kaya gede biasanya kan kayak gitu kan. Sama ketika misalkan lantai kita kotor atau terlalu banyak barang di lantai kita yang tercecer, berarti kan ruang gerak kita makin sempit kan. Ketika ruang gerak kita makin sempit, berarti ruang gerak kita nggak lapang. Ketika itu nggak lapang, maka kita nggak bisa mencerminkan diri kita adalah orang yang stabil, yang sukses, yang lancar gitu rezekinya ya. Jadi kayak movement kita nggak lancar, rezeki kita juga nggak lancar guys gitu. Itu tentang keuangan. Terus kamar mandi kita nih. Ternyata kamar mandi itu pusat jiwa kita, maksudnya kayak jantung kita, hati kita gitu. Jadi kayak pusat diri kita deh, pusat badan kita gitu. Kalau misalkan kamar mandi kita berantakan, maka ketika kita lagi membersihkan diri kita, ketika kita lagi mandi, kita jadi mandinya juga buru-buru kan. Mandinya juga jadi kayak nggak nyaman gitu. Kenapa? Karena kamar mandinya nggak bersih. Makanya gue jadinya sekarang lebih sering untuk bersihin kamar mandi nih ternyata. Biasanya gue bersihin kamar mandi kayak 2 minggu sekali, sekarang gue bersihin bisa 4 hari sekali atau 5 hari sekali gitu. Pokoknya begitu gue ngeliat udah mulai ada yang ngeplak di lantai, gue akan langsung sikat dan gue bersihin kamar mandi. Karena kebetulan kamar mandi gue nggak gede juga, jadi gampang buat bersihinnya gitu. Terus habis itu yang terakhir dia bilang nih, barang-barang yang Terus terakhir dia bilang nih, barang-barang yang berserakan itu kayak beban jiwa kita. Jadi kalau misalkan barang-barang yang berserakan itu banyak banget, berarti beban kita juga banyak. Makanya kayak tadi gue bilang, decluttering. Coba untuk buang barang-barang yang nggak penting deh. Yang berserakan drapin satu tempat yang sama. Coba untuk tandain aja tempat-tempat tertentu untuk barang-barang tertentu. Kayak gitu teman-teman semuanya. Ternyata panjang juga ya videonya teman-teman semuanya. Jadi itu dulu deh yang gue bahas hari ini. Nanti gue akan bikin video lagi lanjutan dari video ini. Ya nanti tuh kita bakal ngomongin tentang ngatur keuangan. Jadi gue akan coba untuk ngobrolin tentang ngatur keuangan lewat bukunya How to Simplify Your Life, Tiki Kusenmeher dan Lothar G. Stewart ini teman-teman semuanya. Oke, sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you teman-teman Dava Speaks.